Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya untuk rekan-rekan semuanya. Salam sejahtera selalu tentunya buat kita ini. Semoga di kesempatan yang baik ini ya, kita dan ternak-ternak kita senantiasa diberi kesehatan dan juga kelancaran. Nah, untuk kesempatan sore kali ini ya rekan-rekan semuanya, nanti kita akan coba menjawab ini pertanyaan dari salah satu rekan kita yang kemarin beliau ini menanyakan ke kami ya, mengenai masalah keuntungan beternak endok antara pembibitan dikolaborasikan dengan ternak endok pembesaran. Nah, nanti ya akan kita jawab tentunya juga sesuai dengan apa yang kami alami. Nah, di dalam beternak endok itu ya rekan-rekan semuanya yang perlu diketahui nih, kalau dalam bahasa kami ini terdiri dari dua sistem beternak. Yang pertama adalah sistem pembibitan ya, seperti yang kita lakukan saat ini. Dan yang kedua ada metode atau sistem beternak endok dengan pembesaran. Dan nanti ya akan kita coba jawab ini keunggulan atau keuntungan dari kedua sistem tersebut. Beternak endok ya untuk rekan-rekan semuanya dengan sistem pembibitan adalah kita mencari penghasilan dari menjual bibit atau DOE. Nah, di sini keunggulannya adalah kita bisa cepat ya memperoleh penghasilan, dikarenakan untuk sirkulasi ya dari indukan-indukan kita ini apabila di dalam kondisi yang normal tentunya juga akan cepat memproduksi DOE. Nah, tentunya juga untuk membuat kondisi dari indukan-indukan kita ini ya segera cepat bisa bertelur atau berproduksi, tentunya juga banyak faktor yang harus kita pikirkan, terutama di dalam masalah rangsum pakan ya. Tentunya juga rangsum pakan ini akan sangat berpengaruh sekali terhadap masalah produksi telur yang dihasilkan oleh indukan-indukan kita. Makanya sudah sering saya sampaikan ya untuk rekan-rekan semuanya, bahwasanya di dalam beternak endok sistem pembibitan ini masalah pakan itu memang sangat penting sekali. Kita tidak boleh berharap ya dengan pakan yang murah meriah, tapi menghendaki untuk hasil yang berlimpah. Tentunya juga kita harus menggunakan pakan-pakan pabrikan ya, atau yang pakan yang tentunya juga untuk nutrisinya memang berkualitas sekali. Tapi kalau kita beternak endok pembibitan ini ya, dengan memberikan pakan yang ala kadarnya, saya yakin untuk produksi telur yang dihasilkan oleh indukan-indukan kita itu tentunya juga akan mengalami hambatan. Nah, keunggulan dari sistem ternak ini ya untuk rekan-rekan semuanya, bahwasanya di dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama ya, atau di dalam waktu yang singkat ini kita akan bisa segera mendapatkan penghasilan. Apalagi untuk populasi yang kita kelola ini ya, dalam artian indukannya di dalam populasi yang besar, maka sirkulasi pendapatan yang kita peroleh dari produksi DOE ya tentunya juga akan semakin banyak. Nah, hal ini tentunya juga kedepannya ya akan bisa kita jadikan sebagai penghasilan. Nah, itu tadi ya yang disebut kita menekuni usaha ternak endok dengan sistem pembibitan. Nah, sekarang ya untuk rekan-rekan semuanya kita akan coba membahas ini untuk beternak endok dengan sistem pembesaran. Sistem ternak endok pembesaran ini ya, yaitu kita mulai melakukan perawatan atau membesarkan anakan endok ya atau DOD yang nanti kedepannya di dalam jangka waktu tertentu ya itu kita jual untuk dijadikan sebagai bahan konsumsi. Kemudian juga untuk anakan endok ini ya kedepannya pula ada yang bisa kita jadikan sebagai bahan siapan, yaitu siapan untuk membuat indukan dan juga pejantan. Nah, kalau kita berpikir ya untuk rekan-rekan semuanya di dalam beternak endok sistem pembesaran ini, yang jelas dari segi penghasilan itu memerlukan waktu yang relatif lama. Dalam artian kita bisa mendapatkan penghasilan ini dari hasil penjualan ya dari DOE ini yang kita besarkan ini sampai menginjak usia beberapa bulan ke depan. Nah, hal ini ya tentunya juga dari segi penghasilan kita di dalam beternak endok pembesaran ini memerlukan waktu yang relatif agak lama. Nah, kalau di kandang kami ini ya rekan-rekan semuanya kita coba ini mengolaborasikan antara ternak endok sistem pembibitan dengan beternak endok sistem pembesaran. Nah, momennya ini kita pilih ya, kita memilih momen yang bertepatan atau menjelang hari Lebaran.
kita mengambil kurun waktu sekitar 5-6 bulan ya sebelum lebaran kita melakukan proses pembesaran, dan nanti ya dari barang-barang ini atau pembesaran kita ini ya kedepannya bisa kita jadikan sebagai bahan siapan ya, baik untuk indukan maupun pejantan. Kemudian dari kandang utama ya untuk indukan-indukan yang sudah dirasa tua ini, dan juga untuk pejantan-pejantan yang sudah tidak produktif lagi ya dalam hal perkawinannya, kita ganti dengan siapan yang kita bikin ini. Nah, itulah kenapa ya ketika di momen mendekati lebaran atau dalam kurun waktu 5-6 bulan ke depan ya menjelang lebaran, kita memang sering melakukan proses pembikinan pembesaran sendiri. Ya, tujuannya itu tadi ya rekan-rekan semuanya. Di samping untuk bahan siapan, yang kedua pun untuk harga penjualan dari barang-barang kita yang sudah dewasa ya, dalam artian indukan maupun pejantan, ketika di momen lebaran ini untuk harganya memang condong akan naik. Nah, untuk kenaikannya ya, kalau menurut kami ya atau di daerah kami ini sangat signifikan sekali. Untuk harga pejantan ya, waktu mendekati momen lebaran di daerah kami ini menginjak harga 300.000 per ekor. Untuk indukannya sendiri ya, indukan yang sudah tua ini dahulu kala kita menjual di harga 100 sampai 110.000. Nah, tentunya juga kita memulai membuat siapan-siapan ya, dimulai dari bulan-bulan seperti ini. Walaupun memang untuk cuaca masih kurang kondusif ya rekan-rekan, dikarenakan untuk cuaca saat ini bertepatan dengan musim peralihan, yaitu musim peralihan antara musim kemarau ya dan mau masuk ke musim penghujan. Biasanya di musim seperti ini memang untuk kerentanan masalah penyakit yang ada pada usaha ternak endok itu memang sangat besar sekali. Makanya untuk perawatannya ya kita harus melakukan sedikit ekstra ini dengan memberikan vaksinasi dan juga pemberian masalah jamu probiotik. Tidak lupa untuk masalah langsung pakan yang kita berikan pun ya harus betul-betul kita perhatikan, karena hal ini juga akan menyangkut masalah imunitas dari tubuh endok-endok kita. Tidak lupa lagi ya untuk masalah kebersihan kandangnya pun, dan juga perawatan harian yang maksimal itu pun harus kita lakukan. Nah, itu tadi ya tujuannya agar nanti ketika menjelang momen lebaran untuk DOD yang kita besarkan ini ya bisa menjadi calon siapan ini atau calon indukan maupun pejantan yang kedepannya bisa kita masukkan ke kandang utama. Nah, itu tadi ya untuk rekan-rekan semuanya sedikit yang bisa kita sampaikan ini mengenai keunggulan atau keuntungan dari kolaborasi ternak endok antara pembibitan dengan ternak endok sistem pembesaran. Kedepannya pun kita tidak usah repot-repot ya mencari bahan siapan yang akan kita jadikan sebagai indukan maupun pejantan. Tetap semangat ya untuk semuanya saja. Ayo ternak gen kepenak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.